kita bisa berjumpa lagi di Masjid Nurul Iman, Masjid Cahaya Iman yang memang diperuntukkan untuk kalian agar kemudian nambah iman. Tentu caranya ya harus ke masjid, selain sholat juga harus kemudian bermajelis ilmu. Dan tema kita sejauh ini adalah tentang bagaimana menjadi anak-anak akhirat. Kunu abnaul akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Artinya kalau kita kemudian hidup sebagai anak muda, maka ya kita harus tahu kalau kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Dan selain ibadah kita juga bermuamalah, maka kita harus bermuamalah yang orientasinya akhirat. Jadi cara kerja ya kerja sing halal, cara berinteraksi dengan wong tua ya jadi anak yang berbakti dan seterusnya. Kita udah pernah bahas menurut versi Luqman Al-Hakim. Kemudian kita pernah bahas menurut versi 7 golongan yang selamat pada hari kiamat. Kemudian kita sekarang membahas menurut versi Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir, dan kita minggu yang lalu membahas ayat yang 63. Jadi cirinya kan banyak. Nah, 63 kemarin ciri Ibadur Rahman itu apa? Ayo ngacung, itu hadiah ya. Hadiah amplopan karo sing ra diamplopi. Untuk milih apa minggu lalu? Alah, lali. Minggu ini mau teko kowe. Mboten. Apa? Ayate wa ibadur rahman alladzi nayamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Ngacung. Kuwi ayate. Apa sing tak ajarke minggu lalu. Jadi kita pengen menjadi anak-anak akhirat, anak-anak soleh yang berorientasi akhirat versi Ibadur Rahman. Yang pernah kita bahas versi Luqman Al-Hakim, versi 7 orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sekarang versi Ibadur Rahman, baru 1 ayat. Apa? Tadi loh, sudah tak bilang tadi. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Itu. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ada 2 cirinya di ayat itu, yaitu alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Apa? Ngacung, Mbak, Mas, so hadiah ini. Apa? Ya terus. Tidak kemaki, tidak sombong. Terus? Bukan mengucapkan salam. Dia berjalan dengan penuh keselamatan. Maksudnya dia nggak gagas cercaan orang, dia nggak gagas orang-orang bodoh yang ngajak pada kebodohan gitu ya. Jadi bukan ngucapin salam. Yo ngucapin salam ya ora apa-apa. Mas, turun pergi. Kowe lho, kowe sing ganteng dhewe. Sinten? Lah mbuh, aku ya ora ngerti jenenge. Loh. Ayo, ngacung Mbah. Ngacung lah. Ojo salto lho. Penak ngaji ning kene iki. Wis entuk ilmu, entuk snack, entuk hadiah, luar biasa. Tenan lho. Kowe gari mangkat linggo. Tenan, luar biasa. Iya, tiba-tiba kok akeh ngene entuk warga kok endi iki? Warga Bulu apa warga mana? Ngapusi meneh. Ojo ngapusi ning masjid, ngapusi meneh. Bulu semua. Bukan. Dari mana aja? Dari Oh, alah, mahasiswa toh. Oh, wong pira sing kakek eno? 12. Oh, masyaallah matur nuwun. Mboten genis. Pripun? Oh, nggih, ada tambahan lagi. Oh, ada yang 12 dari UIN. Makane kok ketok kaya wong kuliahan ngene iki ono wong mbuh iki. Wong anak jalanan. Oh, kan ngomong dhewe ya. Makane ditekoki ra iso jawab. Oh, berarti nek enek mahasiswa pertanyaannya kudu luwih banter. Tadi yang jawab mahasiswa juga? Enggak toh? Orang sini toh? Oh iya, siap. Nggih.
Nah, kemudian kita sekarang ngomongkan ayat yang ke-64. Ayat dari Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-64. Ciri ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman. Jadi kita itu harus menjadi hamba Allah ar-Rahman, harus itu loh. Jangan sampai enggak. Yaitu alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ibadur rahman kuwi entuk melek wengi, entuk bergadang entuk, tapi ora dinggo main FF, ora dinggo nonton film ra cetok, tapi dia menggelar sajadah nek di sajadah. Cara ra di sajadah yo ning masjid iki dawa sajadahe. Untuk apa? Di sini dikatakan li rabbihim sujada wa qiyama. Dia sujud dan berdiri alias salat tahajud menghadap meminta semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dia lakukan ketika kemudian dia tahajud itu? Dia mengatakan dalam sholatnya, yaitu walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Jadi dia sholat tahajud, dia takut mengkonek mati nyemplung neraka, terus dia njaluk selamat saka neraka. Nah, kuwi wong ibadur rahman. Uripe ra kemaki, tak baleni lho ya. Uripe ra kemaki, duwe kanca ra cetha ra melu-melu, nek bengi dhek tahajud donga ben selamat saka neraka. Kenapa? Innaha saat mustaqarra wa muqama. Neraka kuwi tempat terjelek untuk bertempat tinggal dan tempat terjelek untuk pulang. Jadi mbah kita yang namanya Mbah Adam dulu itu udah di surga. Tapi karena Mbah Adam ora Adam iki. Nah, tapi karena dihapusi karo setan, akhirnya dia keluar dari surga. Nah, begitu keluar dari surga, dia di dunia bersama dengan Mbah Hawa. Nah, kemudian beranak pinak yang kemudian akhirnya jadi kita. Maka hakikatnya manusia niku sakjane dinteni untuk balik meneh, pulang kampung. Nanti nek wong Bulu kerja ning Jakarta, pulang kampung balik ning Bulu toh. Nah, kalian yang kuliah ning UIN itu, Said Raden Mas Said itu. Nah, maka kalian mungkin yang luar kota ya pulangnya ke rumah ibumu toh. Maka hakikatnya kita tuh harusnya pulang ke tempat mbah kita, yaitu di surga sana. Makanya seorang ibadur rahman itu orang yang pas hidup itu dia enggak sombong. Duwe dit ra dit ra sombong piye. Wong dit ora sombong kok meneh ra dit gitu kan. Nah, maka dia tiap malam dia kemudian berusaha bangun untuk tahajud, dan dalam tahajudnya dia mengatakan Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan tahajudnya coba bayangke kudu kaya nabi sikile nganti bengkak-bengkak enggak. Kamu bangun misal adzan subuh 4:30, kamu bangun jam 4:04. Kamu sholat tahajud 2 rakaat witir 1 itu udah cukup, enggak apa-apa. Timbang ora gitu loh. Nek misal waktune jek cukup, kamu tahajud 2 rakaat witir 3 rakaat yo entuk. Nek waktune jek cukup meneh, bar 2 rakaat tahajud witir 3 rakaat, mbok tambahin 2 rakaat tahajud dadi 4 tambah 3 yo entuk gitu. Mbok kejar biar kemudian 8 tambah 3 yo entuk, 8 tambah 1 entuk, 4 tambah 1 entuk, 6 tambah 1 entuk, 6 tambah 3 entuk. Nah, semudah itu gitu loh. Jangan mbok tinggalke, tenang gitu kan. Qani bidina azani Allah wa iyyakum. Lah kenapa kok kemudian kita diminta untuk bertahajud? Bahwasanya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sholat hamba di tengah malam akan menghapuskan dosa. Lalu beliau membaca sebuah firman Allah, tatajafa junubuhum anil madoji. Bahwasanya sifat orang beriman yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Bukan berarti ra entuk tidur, entuk tidur. Ning ora terus dina-dina turu, tangiyo gitu loh. Sadurunge subuh seprapat jam 15 menit, 20 menit banguno. Salat 2 rakaat tambah 1. Njaluka karo Gusti Allah. Kalau kamu tahu Musa itu ketika berdakwah kepada Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa karo Harun mangkato berdakwah kepada Fir'aun. Maka Musa minta pertolongan kepada Allah ketika Fir'aun sudah susah didakwai. Maka Allah menjawab, qad ujibat dakwatuka ya Musa, dongamu kabul. Tapi 40 tahun kemudian. Maka kamu mumpung masih muda, nek memang kamu ngerti pentingnya istri yang solihah, pentingnya anak yang soleh, pentingnya
dapat kerjaan yang halal, pentingnya punya ilmu, ndonga ket saiki. Barangkali kabule 5 tahun kas kalak pas gitu loh. Tapi nek ngenteni lulus kuliah, umur selawe, umur 23 lagi ndonga, tambah 10 tahun kas 33 lagi ketemu jodoh. Nek lanang ngono ora apa-apa, lek wedok mesake gitu. Paham enggak? Jadi meminta jodoh yang baik, keturunan yang baik itu dari mulai sekarang aja enggak apa-apa. Nah, kesuwen Pak, enggak usah ngomong kesuwen. Nabi Musa lho ditunda sampai 40 tahun. Kowe ngerti Pak Prabowo itu ndonga njaluk presiden itu pirang tahun? 20 tahun gitu. Ya, maka doa enggak mesti sekarang minta sesuk kabul. Terserah Allah, bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dikabul. Maka cerdaslah jadi seorang ibadur rahman, jadi seorang hamba ar-rahman. Makanya seorang yang cerdas, dia hidup enggak akan sombong, kemudian dia enggak akan gaul dengan bocah-bocah ra cetha. Ya terus jelas koncone pemabuk kok gaul karo dhek. Ya luwih suwe ya mabuk gitu kan. Wis jelas koncone lanang seneng lanang kok ya gaul suwe-suwe yo bengesan wong lanang kuwi gitu kan. Maka yang harus kita pahami, jauhi orang-orang jahil dan jangan pernah terpedaya untuk ikut mereka. Carane kalau malam bangun. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfaduka. Hei cah nom, jogonen batasan Allah, aturan Allah mbok jogo, kowe dijogo karo Gusti Allah. Allah punya janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran kuwi dijenenge adzikra, tak jogo kata Allah. Kami yang menjaganya. Makanya di Eropa Quran diobong, di Perancis Quran disuwek, di Swedia Quran dibuak ning tempat sampah, ning Israel Quran dibom itu kan. Tapi apakah kemudian Quran hilang? Tidak. Bahkan penghafalnya bertambah. Kenapa? Karena yang menjaga Allah. Maka kalau kamu yakin kalau yang jaga kita harusnya Allah, maka kamu minta kepada Allah dengan cara bertakwa kepada Allah, menjadi hamba ar-Rahman yang baik. Nah, bertakwa itu kan ngikuti ayatnya ngongkon ora sombong ya ora sombong, ayatnya ngongkon ora entuk melu-melu ora cetha ora melu-melu, ayatnya ngongkon tahajud kowe tahajud, maka kamu akan dijaga sama Allah. Maka dalam kondisi yang sama, mangkat bareng, metu ngomah bareng, tujuannya bareng, bisa jadi sijine kecelakaan, sijine selamat. Itu. Kalau udah Allah yang jaga, enggak akan ada sing iso ngalangi. Nggih. Maka pentingnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat hadis itu, wa idza sa'alaka fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek kamu butuh sesuatu, minta sama Allah. Nek kamu butuh pertolongan, minta tolong sama Allah. Jangan ke dukun, jangan ke tukang ramal, jangan melakukan kesyirikan, jangan kemudian ke kuburan-kuburan gitu kan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika kita ngomongkan tahajud, Allah Subhanahu wa taala punya janji sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Ad-Dariyat, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan surga, dicirikan yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi malam ya tetap tidur gitu loh. Bangun sebelum subuh bangun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur. Sahur kan berarti biasanya kan setengah telu, jam telu nanti subuh tau. Mereka banyak-banyak istighfar. Jadi misal kamu udah bangun, udah sholat tahajud, nunggu adzan, mendingan ning masjid. Ning masjid ngapain? Maca Quran nek iso. Nek ra iso wiritan, nek ra iso meneh istighfar sing akeh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan seorang muslim ini harus senang istighfar. Sampai Nabi SAW mencontohkan istighfar itu 70 kali minimal dalam sehari. Sampai Imam Hasan Al-Basri itu ketika ada orang yang datang bertanya, ya Syekh saya gak punya uang, kon piye? Istighfar. Ya Syekh aku wis nikah suwe ra ndek anak, kon piye? Istighfar. Ya Syekh aku ndek masalah ngene piye? Istighfar. Kon istighfar berkali-kali istighfar. Dan yang menarik dari semua orang yang nanya ini, ada muridnya yang bertanya, kenapa setiap orang datang kok disuruh istighfar? Malah dikatakan sama Imam Hasan Al-Basri, alam tasma' qaula Allah Ta'ala, apakah kamu belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka katakanlah beristighfarlah kepada Rabbmu karena Dia adalah Rabb yang Maha Pengampun. Yursili sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwali wal banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dia akan mengutus awan yang membawa hujan, lalu hujani kamu, kemudian menyebabkan kebunmu subur, sungai-sungai mengalir, dan kemudian hartamu bertambah, anak-anakmu bertambah.
Maka dalil ini menurut Imam Hasan Al-Basri menunjukkan bahwasanya istighfar menjadi kunci terbukanya semua kebaikan, terbukanya semua pintu-pintu rizki. Makanya pentingnya istighfar. Rene masalah istighfar. Ustaz, Nabi udah nyontohi. Kamu naik motor timbang dadak nyumpeli kuping yang ngrungokke nyanyian-nyanyian istighfar. Astagfirullah. Ya, sing mahasiswa misal ditelat sama wong tuane, mahasiswa saiki anake wong sugih-sugih ding. UKT-ne larang-larang. Maka istighfar yang banyak. Istighfar, astagfirullah, SPP guru bayar bapakku, astagfirullah. Gitu ya, banyak-banyak istighfar. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman pada Quran surat Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah mereka orang-orang yang beriman yang bangun malam dan mau sujud berdiri dan mereka takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi Allah perbandingkan apa wong musyrik, kowe sing ra gelem salat, kowe sing ra gelem tahajud, apa wong iki sing beriman, gelem tahajud, gelem salat, sing beruntung ndi gitu kan. Ini namanya majas retorika. Sebuah pertanyaan ning ora usah dijawab gitu loh. Karena jawabannya udah jelas, orang beriman yang beramal soleh yang akan menang gitu loh. Ya, dan orang-orang yang memilih jalan sebaliknya itu yang akan kalah gitu. Makanya enggak usah kemudian menjawab pertanyaan Allah ini karena ini majas retorika. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji, mereka lambungnya jauh dari tempat tidurnya, ngapain? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang beriman itu punya kebiasaan jauh lambungnya dari tempat tidur untuk bangun, untuk sholat, berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap. Berdoa karena takut cemplungin neraka, berdoa karena berharap dicemplungin surga. Serta mereka ketika punya rezeki mereka berinfak. Fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ini ditafsirkan atau dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang tercantum di kitab Riyadhus Shalihin. Itu di situ dikatakan orang terakhir yang masuk surga. Dengerin, orang terakhir yang masuk surga, yaitu orang yang kemudian harus nyicipi panasnya pedihnya neraka. Begitu sudah terlunta-lunta di situ, Allah berkenan keluarkan karena masih punya iman tauhid yang tidak tercampur dengan kesirikan, dan dia keluar dari neraka dalam kondisi merangkak. Kemudian Allah katakan idhab udkhulil jannah, sana pergi masuk surga. Orang ini begitu melihat surga, melihat orang-orang sudah masuk surga, dia pun bertanya, loh kok wis kebak? Kemudian dia balik, gak mau, dan dia mengatakan ya Robbi wahai Robku, surga udah penuh. Kata Allah, mangka to mlebu meneh gitu. Ora apa-apa. Dia intip lagi, penuh lagi, balik lagi dan ngomong ya Allah surga sudah penuh. Dan kemudian Allah katakan, piye nek kowe mlebu kono, tak kei kenikmatan raja donya, tak tambahi meneh padha meneh kaya ngono, tak tambahi meneh. Baru dikatakan 3 kali dia pun mengatakan raditu ya Rabbi, aku ridho. Tapi Allah mengatakan ora mau ping 3, tak tambahi meneh nganti ping 10. Terus apa sing mbok jaluk tak kei, apa sing pengen mbok sawang nyenengke matamu tak kei ya. Maka ini yang Allah janjikan buat orang yang terakhir masuk surga. Nah, orang yang terakhir masuk surga ini dia harus mengicipi pahitnya neraka. Lah di neraka dia merasakan adab karena kelakuannya ning donya, ya mungkin mendem, mungkin main, mungkin medok dan seterusnya, narkoba dan seterusnya. Tapi karena masih punya iman tauhid, maka Allah masukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, kalau kamu enggak mabuk, enggak minum minuman keras, enggak narkoba, enggak berzina, maka insya Allah kamu enggak ngalami itu. Sehingga Nabi SAW menekankan pada hadis yang lain bahwasanya hakikatnya kita enggak masuk surga karena amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena kalau kita mau jujur, sholat kita sehari 5 kali dipengke 5 menit atau 10 menit ketemunya ya cuma sejam maksimal, ada 23 jam kita enggak sholat. Maka kalau Allah punya keputusan nek waktu enggak sholat kamu dan sholat kamu lebih lama enggak sholat kamu, maka kamu enggak masuk surga, maka kita semua enggak akan masuk surga. Sholatnya cuma sebentar. Tapi Allah berkenan masukkan surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah diberikan kepada bocah wong-wong sing manut. Kalau dikon salat yo mangkat, kon poso mangkat gitu loh. Kon jujur mangkat, kon ora sombong mangkat, kon menjauhi kanca-kanca sing elek yo mangkat gitu kan. Maka orang-orang yang sami'na wa ata'na ini akan yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala senajan amale sithik.
apalagi menjauhi dosa-dosa besar. Nanti ada poin yang kesekian terkait ibadur rahman ini, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Sehingga pada ciri yang ketiga, ibadur rahman adalah orang yang kemudian bangun malam buat tahajud senajan cuman loro tambah siji, dan dia ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah. Ciri yang keempat yaitu dalam sholatnya tadi dia meminta selamat dari neraka, karena neraka itu adabnya mengerikan, dan kemudian neraka adalah tempat sejelek-jelek kembali. Allah tegaskan pada ayat yang lain, yaitu pada Quran surat Al-Isra, bahwasanya sifat orang yang beriman itu adalah berharap untuk masuk surga dan takut dari neraka. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarju rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdura. Maka orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut akan adabnya, sesungguhnya adab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi benar Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi jangan lupa Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu Maha Pemberi rahmat, tapi di sisi lain Allah juga punya adab yang keras buat mereka yang kemudian tidak mau berharap rahmat Allah. Kemudian Allah memberikan sifat buat ulul albab, orang-orang yang mau berpikir, para pemikir. Selain kemudian mereka berilmu, dikatakan bahwasanya mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik itu dalam kondisi berdiri atau duduk. Jadi kalaupun kamu mau sholat bisa berdiri, nggak bisa berdiri berduduk, maka dalam kondisi duduk pun kalau nggak bisa maka boleh berbaring. Dan mereka dalam kondisi selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, ya Rabb kami, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini sia-sia, maha suci engkau, maka berilah peliharaan kepada kami dari siksa api neraka. Jadi orang beriman sifatnya itu selalu berpikir tentang kekuasaan Allah, dan kemudian mereka takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 192-nya dikatakan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Ya Rabb kami, kenapa kami takut sama neraka? Karena sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, sungguhnya itu orang yang kau hinakan, orang yang enggak ada kemuliaan. Senajan ning donya dia sukses, banyak harta, pangkat, jabatan, tapi kalau kemudian masuk neraka nggak ada gunanya, dan tidak ada bagi orang-orang yang dolim itu penolong. Jadi di akhirat itu udah nggak ada yang nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga mengatakan dalam doanya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada keimanan. Jadi kalau ada guru, ada ustadz, ada kiai yang mengajarkan tentang keimanan, meningkatkan keimanan, maka sifat ulul albab dia mau mendengarkan. Yaitu mereka mengatakan, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun menyambut seruan itu dan kami beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah karena sebab itu dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, yaitu ulul al-abror. Kemudian dia juga berdoa lagi, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul Engkau, dan jangan Engkau buat kami terhina di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi ketika Allah berjanji orang yang beriman masuk surga, orang yang enggak mau beriman masuk neraka, Allah berjanji orang yang bertakwa masuk surga, orang yang enggak bertakwa masuk neraka, maka Allah enggak akan ingkar janji. Ya. Manusia sering mengingkari janji, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, sampai disebutkan kisah istri Firaun. Siapa istri Firaun? Tak kayak dia. Istri Firaun siapa? Tak mau bisa. Siapa ngacung? Siapa? Asia binti siapa? Ada yang mau jawab? Asia binti binti Mudasi. Yo kita kayak loro. Ning kok keter kayak siji. Oh, malah ora sida. Kowe loro karena bener, kayak siji karena kurang.
Kowe iki siji iki kono. Ya, ngacung Mbak ngono lho. Ngacung Mbak. Sing ndi ayo? Bener ora? Lu ngerti? Piye to? Ya. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Asiyah binti siapa meneh mau? Binti siapa? Muzahim. Ya. Beliau ketika menikah dengan Firaun. Jadi zaman dulu orang beriman boleh menikah dengan orang kafir. Zaman sekarang ya dalilnya itu sudah terhapus. Jadi kalaupun menikah dengan orang kafir, maka laki-laki muslim bolehnya sama ahlu kitab. Tapi itu pun ada ulama yang melarang. Jangan dibalik, wong wedok Islam karo ahlu kitab itu enggak boleh, mutlak enggak boleh. Apalagi sama non muslim yang bukan ahlu kitab. Nah, itu enggak boleh. Ahlu kitab itu Nasrani sama Yahudi. Nah, jadi ini bukan dalil bolehnya menikah dengan non muslim loh ya, bukan ya. Nah, Asiyah binti Muzahim diabadikan doanya ketika harus berhadapan dengan suaminya yang hidap-hidapke ya kalau orang Jawa bilang. Apa hidap-hidapke apa? Hah? Bahasa Indonesia apa? Hah? Orang ngerti? Pernah tahu krungu? Jadi sombong yang luar biasa sombongnya. Bahkan sampai sombongnya dia mengatakan anna rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Allah abadikan sikap Asiyah binti Muzahim. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat permisalan buat kalian wahai wanita, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Jadi dia seorang permaisuri yang tinggal di istana raja, tapi dia merasa enggak bahagia di situ. Justru dia meminta kepada Tuhannya, ya Allah, bangunkan saya sebuah istana di surga nanti. Wa najini min fir'auna wa amali, dan panjenengan minta tolong saya minta tolong kepada panjenengan, tolong lindungi saya, selamatkan saya dari perbuatan Fir'aun dan bara tentaranya. Wa najini minal qaumid dzalimin, dan selamatkan saya dari orang-orang dolim. Ya, jadi seorang wanita menurut ayat ini itu harus juga selain meminta selamat untuk dirinya, dia juga harus kemudian mendakwai suaminya, mendoakan suaminya, orang tuanya, kakaknya, adiknya ketika kemudian tidak berjalan di atas koridor yang benar. Jadi enggak ada dalam Islam itu rumusnya apik dhewe gitu, enggak ada. Yang benar adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita baik, kita perbaiki diri kita, baru setelahnya kita perbaiki keluarga kita. Jadi jangan sendirian. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga minta surga. Jadi kalau ada yang ngajari beribadah ki aja ngarep-arep surga, itu salah ya. Karena para nabi minta surga. Nabi Ibrahim alaihissalam minta surga, waj'alni min warasati jannatin naim, dan jadikan aku sebagai orang-orang yang mewarisi surga an-naim. Kemudian waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dan kalau panjenengan kersa tolong mengampuni bapak saya yang merupakan orang yang sesat, orang yang dolin, orang yang sesat. Wala tuhzini yauma yub'atsun, dan jangan kau hinakan saya pada hari kiamat nanti, pada hari berbangkit nanti, wahai Allah. Fanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan puncak seorang ibadur rahman ketika dia tidak sombong, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bergaul dengan orang-orang enggak cetok. Kemudian yang ketiga, dia mau bangun malam untuk tahajud. Yang keempat, dia berdoa minta selamat dari neraka. Maka Nabi SAW punya janji kepada orang-orang yang beriman, idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika penghuni surga sudah masuk surga. Jadi orang-orang yang sudah dinas kamu akan menjadi penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Qala, maka Allah pun berfirman kepada mereka, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah berfirman, turiduna syai'an azidukum, kamu mau enggak tak tambahi nikmat. Jadi orang-orang itu sudah masuk surga di tempatnya. Allah kemudian bertanya sama mereka, kowe pengen tak tambahi ora nikmat. Jadi orang di surga njaluk apa wae udah dikei. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai dikatakan tempat tinggalnya itu sebuah mutiara yang gede dengan tinggi ke atas menjulang itu 60 mil. 60 mil ini dibagi 1,3 kilo, itu berarti kilometer. Itu berarti kan 60 karo piro? Karo 18. Berarti sekitar 78 km ke atas. Dhuwur banget, gede banget gitu kan. Nah, ketika mereka masuk di situ, semua yang diminta dikasih, dikei.
Jaluk apa wae dikei, mangan apa wae entuk gitu kan. Maka Allah masih bertanya, kowe jek pengen tak tambahi meneh gitu. Fayaqulun, kemudian mereka pun berkata para penghuni surga, alam tubayyid wujuhana, alam tudhilnal jannata wa tunajjina minan nar gitu kan. Penduduk neraka tadi pun kemudian berkata, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Bukankah engkau sudah membuat kami ini tambah ganteng dan tambah cantik gitu. Jadi di surga itu ada pasar. Kalau di kita ya ada pasar. Nah, pasar di surga itu bukan buat jual beli. Orang-orang surga itu akan keluar pada hari Jumat. Nah, Jumat kita kan nggak boleh ke pasar, tapi kita diminta untuk ke masjid. Jadi nek neng pasar ya entuk neng pas wayah sholat Jumat tinggal ke pasar neng masjid gitu kan. Nah, kalau di surga pada hari Jumat orang-orang yang sudah masuk surga itu keluar dari rumah-rumahnya di surga, datang ke pasar untuk sekedar saling sapa, saling berkabar, ngobrol jagongan sesama penghuni surga. Karo nyritake kancamu sing mendem kae ning ndi to? Kancamu sing gah pengajian gah salat kae ning ndi. Nah, kemudian bertiuplah angin yang kencang dan kemudian membuat muka penghuni surga itu tambah ganteng karena tertiup angin itu. Begitu kemudian dia pulang bertemu dengan istrinya di istananya, dibuka sama istrinya setelah mengucapkan salam, istrinya mengatakan, kok wajahmu tambah ganteng. Dan istrinya pun dikatakan oleh suaminya yang pulang tadi, wajahmu ya tambah ayu. Jadi bojone sing lanang dirubah wajahnya tambah ganteng ketika keluar kena angin pas ning pasar, sing wedok pas ning omah senajan ora nganggo apa glu-glu segala macam itu, dia tambah cantik di dalam rumah. Maka mereka mengatakan, bukankah wahai Allah engkau sudah membuat wajah kami itu berseri-seri, sumringah, senang, tambah ganteng, tambah ayu. Kemudian dikatakan, alam nudhilnal jannah, bukankah engkau juga sudah mengaruniai kami masuk surga. Di surga banyak kenikmatan. Wa najjina minan nar, dan jenengan juga sudah selamatkan kami dari neraka. Di neraka itu ada pedih, panas, mambu, bau. Kemudian nek diminum airnya takoto ahum ususnya brodol gitu kan. Bukankah engkau sudah memberikan itu semua? Menurut kami itu sudah cukup dengan semua itu. Qala, Allah kemudian berfirman, Nabi SAW kemudian bersabda, fayaksiful hijab fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim azza wa jalla. Kemudian Nabi mengatakan, ketika penghuni surga mengatakan seperti itu, mereka kemudian dikumpulkan, kemudian Allah menyingkap sebuah tabir yang besar dan Allah ada di situ, dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapati itu sebuah kenikmatan yang tiada tandingnya dibandingkan dengan yang sudah didapatkan. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, sehingga ketika kita dijanjikan surga, bahkan kemudian ketika dosa kita banyak Allah akan ampuni, kemudian di surga kemudian kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harusnya menjadi orang-orang yang memperjuangkan diri untuk kemudian masuk surga dan lari dari api neraka. Carane tadi itu jadi Badur Rahman, nek urutane yang pertama ini tak ulang-ulang berkali-kali. Yang pertama yaitu tidak boleh sombong, tidak boleh kemaki, tidak boleh kemelinti. Kemudian yang kedua harus menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang jelek. Kalau emang nggak bisa dakwai, tapi nek emang kamu mau dakwai dan kamu punya ilmunya ya silakan. Kemudian yang ketiga bangun malam untuk sholat tahajud. Yang keempat berdoa minta selamat dari neraka, dan kemudian dia istiqomah di jalan ini karena neraka adalah tempat yang mengerikan. Kesimpulannya, mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah supaya jauh dari sebab-sebab yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka juga senantiasa memohon ampun atas dosa yang pernah mereka lakukan, karena dosa itu tidak bisa ditobati. Jika tidak ditobati maka akan dijebloskan ke dalam adab neraka. Padahal adab neraka sangat menakutkan, dan terus-terus di sana bukan sebuah perkara yang mudah. Maka karena mereka sadar kalau mereka nggak sanggup untuk menahan pedihnya neraka, maka mereka rela dan siap bangun setiap malam untuk kemudian tahajud dan minta berlindung dari adab neraka. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan, yaitu ayat 63, 64, 65, 66. Minggu depan insyaallah kita sambung di 67. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Jawab pertanyaan dapat hadiah, bertanya dapat hadiah. Nek enggak nanya, ya wis kita tutup. Ada yang mau nanya? Enggak ada. Mboten, bantere nek mboten. Tuh ngono. Ora nek kok, mboten tekok. Enggak ada. Baik, kalau ya apa Mas?
Orang kafir dinyatakan tidak memiliki imanan, ya. Terus kita salah satu dikatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy memiliki keimanan uluhiyah. Allah menciptakan. Ya. Jadi ketika kita membahasakan orang kafir ini ada dua. Orang kafir yang dia memang tidak menganut agama Islam, atau orang yang kemudian dia sebenarnya mengimani Allah tapi menduakan Allah. Nah, dalam konteks orang-orang Quraisy, dia dalam beberapa tulisan ulama dikatakan kafir juga, tapi hakikatnya mereka ini musyrik gitu. Kafir tapi musyrik gitu. Bukan kafir yang tidak mengimani Allah, tapi dia mengimani Allah tapi dikatakan kafir karena menduakan Allah gitu. Nah, sehingga ketika dikatakan man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah gitu kan. Bahkan ketika membuat perjanjian, mereka menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan mereka iman kalau Tuhan itu Allah, yang menciptakan itu Allah. Nah, itulah yang disebut tauhid uluhiyah. Bagaimana kemudian mereka mengakui ketuhanan Allah. Tapi begitu kemudian masuk di wilayah penyembahan tauhid rububiyah bukan uluhiyah, kok tadi melu-melu kowe gitu. Jadi tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah itu Tuhan. Tapi begitu masuk di wilayah uluhiyah, peribadatan, nah mereka nggak mau hanya menyembah Allah. Mereka kemudian menyiapkan berhala-berhala yang mengitari Ka'bah sebanyak 360 berhala. Dan mereka meyakini mereka kalau berdoa, kalau beribadah melalui berhala ini, nah mereka cepat kabul tungoni. Ketika kemudian dikatakan kamu nyembah mereka, maka dikatakan di Quran surat Az-Zumar, mana buduna illa yuqribuna ilallahi zulfa. Kami nggak nyembah berhala ini, enggak. Kami itu cuma jadikan wasilah aja ben cepet kabul tungoni. Nah, ini loh asas kemusyrikan. Maka kafir itu ada dua, kafir yang memang nggak mau berislam, atau orang yang kemudian mengimani Allah sebagai Tuhan tapi menduakan. Nah, maka ini yang harus kita pahami. Jadi tadi bukan uluhiyah nih, rububiyah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu beriman secara rububiyah, tapi begitu masuk di uluhiyah mereka gagal. Begitu masuk di asma wa sifat tambah gagal lagi. Karena yang namanya Rob, yang namanya ilah mereka bentukkan dalam bentuk patung-patung. Nah, ini tambah gagal lagi. Baik, ada lagi yang mau nanya? Mas, dia Mas, tolong Mas. Mau nak sejikok dek-dek lah piye. Mas itu namanya? Mahasiswa juga? Oh, boten. Ada yang mau nanya lagi? Nggih, apa Mbak? Batas waktu tahajud. Oh ya, batas waktu tahajud. Jadi ada istilah tarawih, ada istilah qiyamul lail, ada istilah tahajud. Kalau tarawih, qiyamul lail prinsipnya adalah berdiri pada waktu malam setelah isya. Ya. Kalau tarawih dilakukan setelah isya, dan ini dikerjakan pada saat Ramadan bersama dengan imam. Adapun tahajud, ini kamu kerjakan setelah tidur. Jadi tidur dulu terus bangun. Kemudian jumlah rakaat dan tata caranya sama persis. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlahnya terserah kamu. Nah, nanti ditutup dengan witir. Witir niku intinya ganjil. 1 entuk, 3 entuk, 5 entuk, 7 entuk, 9 entuk. Sing penting salame 1. Nah, kemudian sampai kapan? Tentu waktu terakhirnya adalah sampai adzan subuh. Dari kapan? Ya tergantung kita mau ngomongkan apa. Kalau kita ngomongkan tarawih ya ba'da isya sampai adzan subuh. Kalau kita ngomongkan tahajud, maka tidur dulu, begitu bangun maka silakan itu waktu tahajud sampai adzan subuh. Lah yang paling utama kapan? Sepertiga malam terakhir. Lah sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Maka ini umpama masuk maghrib jam 6, masuk subuh jam 5, umpama ya. Berarti dari jam 6 sampai jam 5 itu kan 11 jam ya. Maka kamu bagi 3, 11 bagi 3 ketemu nih, anggaplah 3,5 gitu ya. 3,5 jam. Maka sepertiga malam terakhir berarti jam 6 tambah 7, 6 tambah 6 kan 12, tambah 1 jam 1, berarti sejak jam 1 sampai subuh itu sepertiga malam terakhir gitu. Dan sepertiga malam terakhir itu malaikat-malaikat turun ke bumi, Allah juga turun ke langit dunia. Kemudian siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang berdoa dikabulkan. Nah, cirinya ketika malaikat itu nongol yaitu banyak ayam yang berkokok.
Nah, makanya nek kamu di kampung masih ada ayam do peluru, itu ciri bahwasanya dia sedang menyaksikan makhluk Allah yang bernama malaikat. Maka banyak-banyaklah berdoa yang baik-baik, minta surga, minta jodoh, minta sehat, minta sugih ento, minta apa wae ento. Tapi kalau kemudian yang mbok dengar di tengah malam adalah suara anjing, maka kata Nabi hakikatnya dia sedang nonton setan. Maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah gitu. Nah, lah aku krungu terus bendina mergo ngingu anjing. Nah, wong Islam enggak boleh ngingu anjing kecuali ada keperluan ya. Aku perlu pengen tak sayang-sayang, ganti wae kucing gitu kan ya. Jangan anjing. Tapi kalau keperluan misal kamu tinggal di tengah hutan untuk jaga dari binatang buas silakan. Atau kamu punya kebun luas, ngingu anjing untuk kemudian jaga kebun itu dari babi hutan silakan. Atau kamu seorang pemburu, ngingu anjing buat bantu kamu memburu silakan. Atau kamu seorang penggembala yang mengembalakan ribuan binatang, kamu butuh anjing itu silakan. Tapi kalau nggak ada keperluan jangan. Ya, Mas. Sopo mau? Ada lagi yang mau nanya? Silakan, mau Mas. Yeah. Dilipat gandakan. Ya. 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 Pada usia kamu berapa? Umurmu berapa? Ya, pada usia yang sama saya juga punya pertanyaan itu. Jadi ketika memang Nabi mengatakan orang yang sholat duha rezekinya dijamin, dicukupi, orang yang kemudian sodako hartanya nggak kurang, orang yang kemudian berinfak akan ditambahi, orang yang berzakat dan seterusnya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali gitu kan. Maka hakikatnya tadi sudah kita bahas, yaitu apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Dan Nabi Muhammad adalah as-shadiqul masduq. Nabi Muhammad SAW orang yang benar dan omongannya pasti benar. Sehingga yang terbaik setelah pada umur yang sama saya juga punya pertanyaan itu, kemudian saya ngaji lagi, maka kita temukan, kita dapati, maka yang terbaik adalah kita tetap berharap ridho Allah yang diwakili dengan surga dan takut dengan neraka. Dan yang itu tadi pasti dapat. Cuman timingnya kapan? Ini yang manusia itu kadang pengennya cepet. Makanya kamu dapati ada seorang ustadz yang jamaah ukeh terus ngomong, ayo siapa yang pakai cincin lepas, siapa yang bawa motor, bawa mobil kuncinya mana, nanti diganti sama Allah 10 kali. Dinteni jongkok 10 siji ra teko, malah sing teko wong nagih cicilane. Akhirnya ngomong karo ustadz ini saya masih tagih utange gitu kan. Kata ustadz itu, lah mobilnya ya wis payu gitu kan. Nah, kesalahan sebagian kaum muslimin adalah dia kalau sedekah diniatke itu, padahal Allah ketika mau balas, Allah itu menakar. Kalau Allah punya perjanjian dikasih balik 700 kali lipat, misal kamu sedekah 1 juta, berarti kan itu 700 juta. Nah, maka Allah lebih tahu kita daripada orang tua kita. Kira-kira nek misal kita dikasih 700 juta, kita kira-kira jek salat apa ora, kan itu Allah lebih tahu gitu loh. Makanya Allah akan membalas sesuai kadar manusianya. Manusianya imannya sanggupnya nompo 10 kali lipat, dikasih 10 kali lipat. Sanggupnya nompo 20 kali lipat, dikasih 20 kali lipat. Tapi kok nggak dikasih 700 kali lipat, maka hakikatnya yang 680 itu ditunggu nanti di akhirat. Jadi kemungkinannya itu diganti dengan yang lain, ditunda di akhirat, atau kemudian dikasih sesuai yang diperjanjikan. Yang jelas Allah nggak akan ingkar janji. Makanya saya secara pribadi dengan konteks tadi itu, saya selalu niteni. Niteni bukan berarti saya jagani, bukan. Saya selalu niteni. Ketika saya ngeluarkan infak misal 1 juta, saya niteni. Dan tak niteni itu mesti balik ke saya itu minimal 10 kali. Rata-rata 20 kali. Tentu ada wasilahnya. Sebagaimana Musa alaihissalam selamat dari Fir'aun, wasilahnya untuk ke tongkat ning lautnya terbelah. Maka seorang muslim ketika sudah berinfak bersedekah ya kudu enek wasilahe untuk bisa dapat balik. Carane piye ya dagang kah, usaha kah, bisnis kah gitu loh. Nanti dibalikke dengan jumlah yang lebih daripada yang dikeluarkan, tapi kemudian kita nggak usah berharap seperti yang Allah perjanjikan yaitu 700 kali lipat dalam artian berharap dibalas ning donya. Karena nanti kalau dikasihkan semua, akhirnya itu sama kayak orang-orang non muslim.
Orang non muslim dijanjikan oleh Allah, nek kowe baik tak bales ning dunya, ora tak rugike. Tapi ning akhirat wa malahu min khalaq, kamu enggak dapat apa-apa. Makanya ketika kamu sehari 17 kali mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, itu bedanya Ar-Rahman, Allah itu memberi makan, memberi minum, memberi kehidupan, kebaikan kepada semua makhluk, hatta orang non muslim sekalipun. Sampai Nabi mengatakan kalau dunia ini enggak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk di mata Allah, maka orang kafir itu enggak akan dikasih minum. Artinya di mata Allah dunia ini lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Makanya orang kafir dikasih minum. Tapi dari 100% rahmat Allah, 1% itu untuk di dunia. Wong Islam, wong kafir, binatang, tanduran, amuba, virus, bakteri, semua dikasih. Tapi kemudian kepada orang beriman 99 ini nanti dikasihkan di akhirat. Dikasihkan di akhirat inilah bisa jadi karena amal-amal yang tadi loh ditunda pembalasannya. Jadi itu janjinya 700 kali lipat, wis dikei 10 20 kali, berarti alhamdulillah cek duwe celengan 680 ditunda di akhirat gitu kan. Nah, maka ini yang harus kita imani, bahwasanya apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, apa yang dijanjikan Nabi SAW di dalam hadis, maka itu insya Allah benar selama hadisnya sahih. Maka itu adalah sebuah kebenaran, kita imani dan kita insya Allah akan mendapati balasan itu. Dan balasan di surga tentu lebih baik, khairu wa abqa. Dia lebih baik dan lebih kekal gitu. Jadi nek misal kita dikei 700 yuta ning donya, ra urung yo entek gitu kan. Tapi nek kita kemudian dikasih 700 juta kebaikan di surga, maka itu ya sebuah kebaikan. Nah, kebaikan apa yang dikalikan 700 ya Allah alam, mungkin kamu dikasih bidadari 700 ya iso wae gitu kan. Atau dikasih apa gitu kan? Dikasih kenikmatan tertentu 700 kali lipat. Maka ini harus diimani sama orang Islam, bahwasanya enggak selalu ya apa yang kita keluarkan harus dibalas sesuai dengan yang Allah janjikan. Dan dalam beribadah tentu kita berharap ridho Allah dan bisa juga diwakili dengan minta surga dan neraka. Tapi jangan dunia, ya, jangan dunia. Makanya bedanya doanya orang kafir sama orang beriman. Kalau orang kafir itu hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kalau orang beriman ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus tambahannya wa qina adzabannar. Jadi hasanahnya di akhirat itu masuk surga, selamat dari neraka. Karena akan ada orang yang masih punya iman nyemplung neraka sik lagi mlebu surga. Makanya selalu kalau kita minta surga, tambahi minta selamat dari neraka, ditambahi terus. Dan ini harus selalu beriringan, jangan sampai kemudian kita berhenti. Ya, Mas, tolong Mas ya. Nah. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada? Baik. Karena enggak ada, kita tutup dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat waj'alna wa banina an na'budal asnam. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya dzal jalali wal ikram
ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna min abna'il akhirah wa la taj'alna min abna'id dunya ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adabi jahannam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minadh dhulmi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah, Allahumma arzuqna husnal khatimah ya khairar raziqin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waj'alna ma'hum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma wafiq 'alaihimus sabra. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.